Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizky Rindiani, angkatan 2019 dari PBI UMY, akan bercerita atas pengalaman saya mengikuti soft skill bridging yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2021 kemarin. Di situ mengangkat tema mengenai communicating dan networking. Di sesi pertama yaitu narasumber dari seorang reporter TVRI Yogyakarta, Siwi Lumit, Ibu Siwi Lumit. Di sini dia banyak menjelaskan tentang pengalaman dia selama bekerja di salah satu TV nasional, yang di sini dia menceritakan pengalaman dia, bagaimana dia belajar communicating, berkomunikasi kepada orang banyak, menyampaikan berita dengan baik, menyampaikan suatu informasi yang dapat diterima sama orang dengan baik ataupun jelas. Di sini dia menyebutkan sebuah kalimat, yaitu bukan apa yang disampaikan, melainkan bagaimana menyampaikan dengan baik. Adapun cara supaya kita menjalin networking yang baik gitu, komunikasi yang baik, yaitu dengan bagaimana kita memperlakukan mereka saat berkomunikasi, merespon apa yang mereka sampaikan, belajar mendengar terhadap sebuah respon balik dari mereka kepada kita, mendengarkan mereka berbicara, dan bagaimana kita menerima apa yang mereka bicarakan. Seperti itu. Di sini kita bisa membangun komunikasi yang baik atau communication yang baik, yaitu dengan menempatkan bagaimana kita berbicara, ataupun menempatkan kepada siapa kita berbicara, siapakah yang kita ajak bicara, bagaimana cara kita bicara pada orang tua, orang yang lebih tua dari kita, atau yang seumuran sama kita, ataupun yang di bawah dari kita. Itu yang kedua, yaitu membangun relasi mungkin dengan cara kita ikut organisasi, ataupun bagaimana kita ikut suatu kegiatan yang lainnya, yang itu bisa membangun percaya diri kita untuk bisa berbicara di depan orang banyak, berbicara dengan suatu cara yang baik, berbicara dengan tidak asal bicara saja. Yang kedua, kenali diri sendiri. Maksudnya itu bagaimana kenali diri sendiri itu kita tahu potensi kita tuh yang harus kayak mana, potensi kita di bidang hal apa, kita kenali diri dulu supaya kita tidak salah mengambil jalan. Oke, sesi kedua yaitu dengan seorang seniman Yogyakarta yang sangat mengangkat tradisi tradisional yang sudah ada di Yogyakarta, dan dia kembangkan dengan cara menjadi musisi. Itulah. Yang ketiga, di situ dia mengenalkan kepada banyak orang mengenai seni-seni yang berkembang di Jawa, yang bisa anak cucu kita tahu apa itu budaya-budaya daripada zaman dahulunya. Yang ketiga yaitu sesi alumni. Sesi alumni ini diangkat dari angkatan 2014 yang
mendapatkan beasiswa di UMY dari dia pertama kuliah sampai selesai kuliah, lalu melanjutkan kuliah dia S2-nya di Taiwan, dan sekarang dia sudah lulus. Yang di Taiwan yaitu dia ngambil jurusan bisnis, seingat saya. Di sini yang dapat saya berkesannya yaitu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bermimpi dan menjalankan sesuatu itu dengan baik, tekad, dan yang satu lagi tidak lupanya kita selalu berdoa, ikhtiar kepada Allah. Allah mengasih jalan untuk kita merubah nasib hidup kita. Di sini yang pasti kalau kita pikir untuk sekarang, sebagai generasi sekarang, untuk naik sepeda ke kampus itu kayak hal yang nggak mungkin. Tapi dengan kegigihan dia menggunakan sepeda dari dari tempat tinggal dia ke UMY, mencari beasiswa dari kampus satu ke kampus lain, dan berakhir di UMY. Saya merasa diberi tamparan dari cerita dia, yaitu saya masih kurang bersyukur atas yang telah diberikan orang tua saya kepada saya untuk saya tinggal kuliah, sudah difasilitasi segala halnya, tapi saya masih belum efektif melakukan kuliah yang sudah semester yang sebelumnya. Saran saya melakukan bridging online ini itu ada baiknya, ada buruknya. Pertama, kita merasa melakukan bridging hanya sendiri, bukan bersama teman-teman yang lainnya, karena kita cuma sendiri di rumah, mereka di rumah yang mereka juga, bukan secara bersama-sama seperti bridging semester 1 semester 2. Saya harapkan semoga corona lekas hilang, amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.